Polres Kerinci bertindak cepat mengungkap kasus kekerasan seksual. Satreskrim Polresta Sidoarjo mengamankan seorang ayah yang tega berbuat asusila. Polres Dumai berhasil mengungkap kasus kekerasan seksual. Pelaku berinisial S berusia 21 tahun, merupakan warga Jepara, Jawa Tengah, turut diamankan. Pemirsa, kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Baru-baru ini terdapat kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pria asal Jepara, Jawa Tengah terhadap 31 korban wanita yang sebagian besar masih berusia di bawah umur. Selain itu, tindakan kekerasan dan pelecehan seksual juga menimbulkan kerugian besar bagi para korban. Untuk itu, bagaimana Polri menindak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak, dan juga bagaimana upaya Polri dalam memberikan dukungan terhadap para korban? Informasi selengkapnya kita saksikan dalam Polisi Menjawab edisi kali ini. Kekerasan seksual pada anak masih jadi ancaman nyata di Indonesia. Fenomena ini hampir terjadi di seluruh wilayah. Pelakunya mulai dari orang tak dikenal, bahkan hingga orang tua sendiri. Baru-baru ini, warga Jepara, Jawa Tengah dihebohkan dengan terungkapnya kasus kekerasan seksual berbasis online. Korbannya mencapai puluhan anak di bawah umur. Sebagian besar berasal daerah Jepara, Semarang, Jawa Timur, bahkan dari Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah berhasil menangkap tersangka berinisial S, 21 tahun. Dia warga Sendang, Jepara. Tersangka dijuluki predator seks karena telah melakukan kekerasan seksual kepada 31 anak dengan usia antara 12 hingga 17 tahun. Karena perbuatannya, bahkan ada korban yang berniat bunuh diri. Satu hal yang membuat saya pribadi miris, ya. Kemarin kita sudah sampaikan saat di Semarang bahwa yang bersangkutan pelaku ini, data yang kami miliki dari handphone pelaku, ada 21 korban, ya, anak-anak di bawah umur. Tetapi perlu kami sampaikan kembali, ada perkembangan terbaru, hasil pengembangan kembali, ya, ada penambahan. Jadi bukan 21 lagi anak, ya, ada 31 anak di bawah umur yang telah menjadi korban kejahatan pelaku. Tersangka melakukan kekerasan seks dengan cara merayu korban, kemudian meneror akan menyebarluaskan foto atau video porno milik korban melalui media sosial. Jumlah korban masih mungkin bertambah, karena dari keterangan tersangka, ada dokumen video seks yang telah dihapus. Pernyataan pelaku memang ada juga beberapa dokumen yang telah dihapus. Ini akan kami menggunakan lapor untuk kami buka kembali. Ya, yang pertama. Yang kedua, korban ini adalah anak-anak di bawah umur. Paling tinggi umurnya itu sekitar 16-17, paling tinggi. Ya, umumnya adalah umur 12, 14, ya. Dan yang paling terakhir itu ada yang SMA kelas 2. Terungkapnya kasus predator seks ini bermula dari laporan keluarga korban yang ada di Semarang. Polisi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah tersangka, termasuk mendalami kasusnya guna mengungkap motif tersangka. Ini yang sudah kami perdalam, ya. Tetapi yang pasti bahwa dengan penggunaan media sosial, dia telah merayu korban-korban anak di bawah umur ini, kemudian diminta untuk buka baju dan buka segalanya, jika tidak mau maka akan disebarkan. Semua kegiatannya itu direkam, divideokan dan difailkan. Maka kami tahu orang per orang, nama siapa, dan tapi mohon maaf ini, ya, yang kita hadapi ini adalah pelaku predator seks ini, ya, pelaku predator seks, dan korbannya ini adalah anak-anak kita sendiri. Saya juga tidak ingin korban-korban anak-anak kita ini jadi trauma dengan
perilaku yang bersangkutan dan juga takutnya nanti menjadi sasaran bully bagi warga yang lainnya. Ya, tolong dibantu juga korban-korbannya. Maka kami juga akan melihat ya, dan bahkan korbannya pun ada yang pada saat diancam itu berusaha untuk bunuh diri juga ada. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yakni Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akibat perbuatannya, ia terancam 12 tahun penjara. Kasus yang diungkap Polda Jawa Tengah ini menambah panjang daftar kekerasan seksual pada anak, memperketat pengawasan, serta pentingnya penegakan hukum dan edukasi publik menjadi kunci penghapus catatan hitam ini. Mungkin dia juga tidak belum bisa berpikir panjang karena namanya juga anak-anak. Dan yang ketiga, apalagi ada bujuk rayu.